akan menyanyikan satu lagu Oh Yerusalem. Oh. Ada yang bisa ibu ini bisa membaca firman Tuhan? Boleh, Bu. Ibu Agim. Nanti baca. Dari Injil Lukas 19. Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Ayat 41 sampai 44. Menangisi Yerusalem ketika Yesus hidup. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita akan membaca firman Tuhan dan Ibu Hakim akan membacakan firman Tuhan dari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan harinya bahwa musuhmu akan bala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Amin. Amin. Sebelum kita renungkan firman Tuhan secara khusus, kita berada di tanah suci, di kota suci Yerusalem, maka pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Silakan, Roh. Sekarang dan selalu sepanjang segala apa. Wasile purani para klite to penikmati salitia supanda kuparon kita panda pliron uti salvros tonagaton. Sois korigos elteski no senefimin kita tari sunimas pas klito soso nagetas psika Simon. Bapak surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang pagi hingga siang hari ini Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau siapkan hati, pikiran kami, Engkau bukakan supaya kami bisa merenungkannya, menghayatinya, dan yang terlebih adalah melaksanakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapak Bambang Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara. Alangkah bahagianya kita pada hari ini, kita berada di kota suci Yerusalem, dan tempat dan kaki ini adalah di gereja di mana Kristus pernah menangisi kota Yerusalem. Dia ingin mengumpulkan anak-anak Israel seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya, tapi mereka tidak mau. Dan di tempat di mana Kristus turun dari arah kita tadi turun sampai nanti kita menuju ke pusatnya Yerusalem. Kristus menangisi Yerusalem di tempat ini. Karena panorama ini kelihatan semua dari sini. Tentu tidak seperti sekarang tadi disampaikan oleh bisyara. Ini adalah sudah jadi gereja ortodok Rusia yang kubahnya emas ini. Jadi di sini gereja itu berkubah. Jadi kubah itu sesungguhnya arsitektur ortodoks, secara khusus Byzantium ya. Koptik juga berkubah, Rusia juga berkubah. Kubahnya khas masing-masing. Kalau Byzantium itu seperti yang kalau Rusia agak meruncing, kalau Koptik kecil seperti menara yang ada di Timur Tengah pada umumnya. Jadi itulah kekayaan
arsitektur gereja sepanjang abad. Tapi di depan Bapak juga bisa lihat, itu adalah gereja, bukan gereja, sorry, itu adalah masjid yang namanya kubah karang atau kubah emas sekarang, karena dilapisi oleh emas oleh pemerintah Yordan sebelum Israel menjadi negara ya. Itu namanya Kubatus Sokroh. Nah, di atas Sokroh itu hanya batu karang, itulah Yitzhak atau Ishak nyaris dikorbankan sebagai persahan kepada Allah atas perintah Tuhan kepada Abraham. Tercatat dalam kitab Torah, ya, kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian pasal 22, Sefer Bereshit 22, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, di mana Tuhan memerintahkan dan berfirmanlah, wa yomer kahna mbela, ya, et binika anakmu et yihidika yang tunggal, asher ahabta et yitzhak, yaitu yang kamu kasih, yaitu Ishak, bawalah dia wilayah leka el eret hamureh, bawalah dia ke tanah Muria. Nah, tanah Muria itu yang kemudian pada masa Raja Salomo kira-kira tahun 950 sebelum Masehi itu didirikan namanya Bet Hamikdas. Dari kata Bet Hamikdas bahasa Ibrani itu menjadi bahasa Arab Baitul Maqdis. Lalu pada tahun 586 dihancurkan oleh Nebukadnezar. Orang-orang Israel berada dalam pembuangan di Babel, orang-orang Yahudi. Nah, di Midrash itu semacam ya tradisi tafsir Yahudi, komentari begitu ya, lebih menekankan aspek normatif ketimbang historisnya. Itu dikisahkan ketika anak-anak Yahudi itu, putra-putranya Yakub itu menuju ke pembuangan Babel, dia melewati kubur Rahel di Bethlehem. Ya, kemarin kita belajar ada Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan, ada Bet-Jala, tempat itu sekarang masih ada kubur Rahel. Lalu ada yang namanya Bet-Sahur, tempat malaikat menampakkan diri kepada para gembala untuk memberitakan Mesias telah lahir di Bethlehem. Nah, ketika mereka melewati kubur Rahel itu, kemudian Rahel melihat dari Firdaus anak-anaknya berada dalam pembuangan, lalu dia menangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dari Firdaus, luakan penderitaanku ketika aku siap untuk menjadi pengantin bagi suamiku. Ternyata yang ada di kemah itu adalah Lea. Bagaimana saya harus berbagi cinta dengan kakakku? Itu karena tradisi Mesopotamia saat itu. Karena doa Rahel inilah Tuhan tersentuh, dan Tuhan mengatakan, oke, aku akan menyelamatkan anak-anakmu, tapi tidak sekarang, nanti, tapi saat ini, tapi saat yang akan datang. Sejak saat itu, maka tangisan Rahel, kemudian seluruh kisah dengan yang kemarin kita lihat, Migdal Eder, menara kawanan domba. Sebab setelah Rahel melahirkan Benyamin dan meninggal di situ, bangsa Israel pergi ke tempat yang namanya atau menara kawanan domba. Makanya dalam pengharapan mesianis Yahudi, di Migdal Eder Mesias akan menampakkan diri. Artinya berita tentang Mesias akan dinyatakan bahwa keselamatan sudah datang, dan itu bukan suatu kebetulan apabila di padang gembala itulah malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa disebut Tuhan? Ini banyak orang salah paham. Kemarin saya dapat buku Da Vinci Code dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ya, saya beli aja untuk bukti bahwa buku ini buku sastra, bukan jenis buku arkeologi, buku sejarah, apalagi buku teologi. Tapi artinya, saudara-saudara, selama kita berada di dunia ini, kita akan selalu berada dalam ketegangan antara teologi dengan paham-paham populer, antara sejarah dengan lamunan orang-orang yang sok hanya ingin membuat sensasi demi meraup dolar. Itulah yang terjadi di Tanah Suci. Makanya di Tanah Suci ini bukan hanya ada bait suci dulu, bukan hanya tanah suci, tapi juga copet suci, bisnis suci,
Nah, sehingga kita bagaimana kita bisa memilah-milah, menajamkan spiritualitas kita untuk melihat kehendak Tuhan. Nah, kembali ketika Kristus kemudian sudah melakukan karyanya, kira-kira umur 30 tahun. Kenapa umur 30 tahun? Karena bagi orang Yahudi, usia di mana dia boleh melayani di kemah suci itu mulai 30 sampai 50 tahun. Perhatikan di dalam Alkitab, kumpulkanlah dari suku ini, suku itu dalam kitab Bilangan. Anak laki-laki yang berumur 30 sampai 50 tahun. Kenapa? Angka ini penting. Karena itu angka tingkat kedewasaan orang bisa melayani Tuhan. Kalau kita bikin pemimpin itu di Indonesia, katanya harus 40 tahun. 40 tahun itu katanya Pak Yusril, itu usianya Nabi Muhammad. Tapi kalau pedoman kita tentu bukan usianya Nabi Muhammad, usianya Yesus. Ya kan? 30 tahun dia mulai berkarya. Lalu umur 50 tahun itu usia memberi nasihat. Karena itu ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada kata-kata khas yang diucapkan Yesus, amin. Dan amin itu dalam bahasa Arab. Tahankan dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis kitab Injil. Biasanya Yesus mengawali ucapan atau sabdanya itu amin, amin, amar, ana, lehon. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan, aminnya nggak diterjemahkan. Amin, amin, legu, umin, prin, Avram, kinistai, egu, aimi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada bukan sebagai fisik putra Bunda Maria, tapi aku ada sebagai in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Banyak orang tidak paham, termasuk orang Yahudi, bangsa Yesus sendiri tidak paham. Usiamu belum 50 tahun. Nah, kenapa angka 50 tahun? Karena usia seorang Yahudi untuk melayani di kemah suci 10 sampai 50 tahun. 50 tahun itu puncak kedewasaan, orang bisa memberi nasihat. Umur 60 tahun itu mulai tua. Ini dalam catatan Yahudi sendiri, Traktat Pirkei Avot 1, mulai tua. 70 tahun itu usia manusia. 70 kalau kuat 80. Maka berbahagialah kita yang usianya menginjak, karena itu sudah bukan lagi sweet 17, tapi sweet 7 up. Akan semakin naik ya, berkatnya juga naik itu. Nah, saudara-saudara, Yesus menangisi Yerusalem karena apa? Kota ini tahu akan dihancurkan. Bait suci yang murid-murid begitu membanggakan kemegahan Yerusalem. Kalau Yerusalem yang dilihat murid-murid Yesus itu bangunannya Herodes. Bapak Ibu ingat, Herodes itu bukan orang Yahudi, proselyt Yahudi. Dia menjadi Yahudi karena ingin mengambil hati orang Yahudi, karena dia sendiri orang Arab sebetulnya. Herodes itu sebenarnya bisa diklasifikasikan Arab karena bapaknya orang Edom, Antipater, ibunya keturunan Nebayot. Nebayot itu keturunan Ismail, kerajaan Nabatean. Maka dia termasuk Arab, tapi orang Arab yang proselyt masuk agama Yahudi. Makanya dia begitu takut begitu mendengar orang Majus mencari raja orang Yahudi, karena dia merasa tidak berhak atas takhta Daud itu. Nah, itulah saudara-saudara, makanya relevansi berita Kristus, Mesias, Tuhan di kota Daud, karena Daud menubuatkan firman Tuhan kepada Tuhanku. Neum Hashem, firman Allah, firman Yahweh. Ladoni kepada Tuanku. Dan apa artinya Adonai, my Lord, adalah gelar Mesias yang akan datang. Ini semua termaktub dalam kitab suci Yahudi yang kita pahami sebagai perjanjian lama, itu kan utuh-utuh kitab suci Yahudi. Tapi mereka menolak itu. Dan tidak bisa diragukan lagi, rumah kemegahan ini akan dihancurkan. Itu tercatat, makanya Yesus menangisi kota Yerusalem. Dan kapan mau dibangun kembali? Bahkan sampai kapanpun dikatakan pedang tidak akan menyingkir dari rumahmu, dari keturunanmu untuk selamanya. Kapan kira-kira perdamaian itu tiba? Ketika mereka menerima Mesias, ketika mereka menerima Juru Selamat. Jadi kita berada di masa antara, masa di mana kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua menjemput kita sebagai pengantin baginya. Saudara-saudara, berbahagialah kita sekali lagi berada di kota suci, berada di tempat di mana Kristus pernah berkarya menggenapi rencananya. Karena itu kita akan tutup renungan ini dan kita akan menyanyikan satu lagu dalam bahasa Ibrani. Salu Salum Yerusalem. Gampang ya? Salu Salum Yerusalem.
Shalom itu berdoalah. Shalom untuk keselamatan, untuk perdamaian Yerusalem. Kira-kira Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Shalom, 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 shalom Yerusalem. 2, 3, 1. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, 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 shalom Yerusalem. Sekali lagi, shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom, 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 shalom. Tadi awal kita ingin membawa pujian kita dari gereja Protestan. Doa untuk firman Tuhan dari gereja Ortodok Yunani. Sekarang doa untuk firman Tuhan sudah diberikan dari Romo Ginting dari gereja Katolik. Silakan Romo. Langsung tutup doa, dan ada satu permohonan doa dari Pak Zibua. Didoakan doa ulang tahun, ulang tahun Mas Pak Zibua. Apa namanya? Lengkapnya? Amoli Zibua. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita semua berdiri. Kita berdoa. Terima kasih padamu Tuhan, karena kami tak merasakan kehadiran-Mu. Pertama, Engkau telah berbicara kepada kami, hadir bagi kami pada hari ini lewat firman Tuhan yang kami dengar dari hamba-Mu Bapak Bambang. Semoga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menyadarkan kami betapa Engkau hidup dahulu, sekarang, selama-lamanya di antara kami, dan tetap memberi kekuatan kami. Semoga firman Tuhan ini juga menguatkan iman kami bahwa Engkau tetap mengasihi dan mencintai kami. Kami juga bersyukur terima kasih padamu karena panggilan, kebaikan, berkat yang kuberikan kepada Bapak keluarga Jebua yang pada hari ini merayakan syukuran ulang tahun. Biarlah kebahagiaan ini juga menjadi berkat bagi keluarga ini, memberi kekuatan kepadanya bahwa hari-hari selama ini mereka dapat lalui berkat kebaikan dan cinta kasih-Mu. Dan biarlah kedepannya juga Tuhan tetap memberkati keluarga ini dan menjadikan keluarga ini juga menjadi berkat bagi sesama mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, Engkau harapan kami serahkan semua harapan kami, doa-doa kami, permohonan kami dalam tangan Tuhan. Dan marilah kita satukan semua doa kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami, Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, harapan kita, doa-doa kita, niat baik kita diberkati, dilindungi bimbing oleh Bapa yang Maha Kuasa, dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara saya, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. YouTube Mamang Musen. Gede foto. Karena saya sering terima kasih. Kemarin saya curiga saya Pak. Aku belum siap. Kemarin itu
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, sip. Oke. 1